Selamat pagi semua. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah siap belajar fisika? Siap. Ya. Jadi sebelum kita belajar, saya minta Raines silahkan pimpin doa dulu. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Nah, sebelum kita mulai saya mau mengecek dulu apakah sudah berpakaian rapi semua? Sudah? Sudah. Bukunya sudah siap? Siap. Masker? Ya, bagus ya, semua sudah pakai masker. Sebelum lanjut, saya mau absen dulu. Dengarkan nama: Ambles Wirawan, Angel Wahyuni, Bu. Rida Menelsi, Bu. Mikael Victor Hugo, Serti Oktaviani, Hadir Bu. Winda Suripatma, Hadir Bu. Yulfi Aprenda. Hadir Bu. Ya, bagus ya, semua hadir semua. Ya, jadi sekarang kita akan belajar tentang energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik. Ya, sebelumnya Ibu akan mengingatkan kembali, mengecek apakah pertemuan yang lalu itu kalian masih ingat atau sudah lupa, dengan memberikan pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan usaha? Siapa yang bisa jawab? Apa yang dimaksud dengan usaha? Ya Bu. Ya, Renes, apa yang dimaksud dengan usaha, Renes? Jadi usaha merupakan hasil transfer energi yang diberikan oleh banyak atau dipengaruhi oleh banyak. Iya, hasil transfer energi yang dipengaruhi oleh gaya. Oke. Nah, selanjutnya pertanyaan yang kedua. Besaran akan mempengaruhi nilai usaha. Siapa yang bisa jawab? Cara yang mempengaruhi yaitu gaya dan perpindahan, di mana gaya yaitu F, kemudian perpindahan itu. Dan apa yang dimaksud dengan energi? Rida, apa itu energi, Rida? Kemampuan untuk melakukan usaha. Ya, kemampuan untuk melakukan usaha. Oke. Jadi saya kira semua masih ingat materi yang Ibu sampaikan minggu lalu tentang usaha dan energi. Nah, sekarang energi itu dibagi dalam 3 bagian, yaitu energi mekanik, energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik. Nah, dari sini kita akan belajar seperti apa energi kinetik, potensial, dan mekanik itu. Ya, jadi adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu seperti biasa, dengan mempelajari materi usaha dan energi, kita diharapkan disiplin dan toleransi dalam memahami konsep usaha dan energi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dalam kegiatan kita hari ini kita akan melakukan diskusi. Nah, di dalam diskusi ini yang diharapkan adalah ketelitian kita dalam melakukan diskusi dan kegiatan yang akan dituangkan nanti dalam LKPD. Selanjutnya diharapkan dalam bekerja sama. Jadi nanti kalau kita melakukan kegiatan itu, kita harus bekerja sama, gotong royong dalam melakukan kegiatan tersebut agar semuanya bisa dilakukan. Dari masalah yang akan Ibu sampaikan nantinya, yang akan ditayangkan di slide nanti itu, di situ akan muncul berbagai pertanyaan. Nah, dari situ kita akan mengetahui masalah melalui video tersebut. Kemudian kalian akan dibagi dalam beberapa kelompok. Selanjutnya di LKPD sudah ada kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Nah, itu yang akan kita lakukan, kemudian mendiskusikan. Nah, masalah yang muncul di video itu tertuang dalam LKPD nantinya yang akan diselesaikan melalui diskusi kelompok. Setelah itu dipresentasikan. Hasil dari kalian buat tadi itu akan dipresentasikan. Kemudian setelah itu kita menyimpulkan pelajaran kita. Jadi itulah garis-garis besar kegiatan yang akan kita lalui
dalam pembelajaran kita pada saat ini. Oke, sekarang kita masuk dalam kegiatan orientasi masalah melalui sebuah video. Nah, masing-masing perhatikan baik-baik video yang akan Ibu tampilkan. Ini ya. Sambil mengamati video, kira-kira apa yang menjadi pertanyaan dalam ketika kita melihat video ini? Yaitu yang pertama, apa yang menyebabkan orang tersebut bisa bergerak dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah? Itu salah satu pertanyaannya. Sekaligus permasalahan yang akan kita selesaikan untuk pembelajaran kita pada saat ini. Kemudian yang kedua, energi apa yang dimiliki saat berada di posisi tertinggi? Energi apa yang dimiliki oleh orang tersebut ketika dia berada di posisi tertinggi? Dan yang ketiga, energi apa yang dimiliki ketika orang tersebut berada di posisi terendah? Ya. Coba perhatikan, dia kadang-kadang berada di posisi tertingginya, kadang-kadang juga berada di posisi terendah. Nah, pertanyaannya, ketika kita hubungkan dengan materi kita, energi apa yang dimiliki ketika orang tersebut berada di posisi paling tinggi, dan energi apa yang dimiliki ketika dia berada di posisi paling rendah. Oke? Sekarang pembagian kelompok Ibu akan membagi dalam 2 kelompok saja. Perhatikan nama pembagian kelompoknya. Kelompok 1, Raines, Yulfi, Winda, dan Mikael. Kemudian kelompok 2, Rida, Serti, Wahyuni, dan Aples. Oke, silakan dulu berdasarkan dengan kelompoknya. Perhatikan di LKPD masing-masing. Di situ ada petunjuk penggunaan aplikasi. Ini di halaman kedua. Petunjuk penggunaan aplikasi. Pertama, buka aplikasi tab yang ada pada laptop atau handphone kalian. Jadi kita sekarang menggunakan handphone ya, masing-masing menggunakan handphone. Jangan dulu dibuka. Perhatikan dulu saja petunjuk yang Ibu mau sampaikan. Kemudian yang kedua, pilih energi sketchpad yang ada di situ, energi sketchpad. Kemudian tekan load. Selanjutnya intro, dan akan muncul tampilan seperti gambar ini. Ada di situ yang kelima. Jadi nanti petunjuknya ada di lampu kerja di dalam, di halaman berikutnya. Nah, oke, letakkan dulu sebentar LKPD-nya, jangan dulu digambar LKPD-nya. Ya. Sekarang kita berliterasi dulu. Jadi, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD itu kita pasti membutuhkan materi atau konsep, ya, konsep dari energi mekanik, energi kinetik, dan energi potensial. Nah, untuk mendapatkannya itu, saya minta kalian berliterasi dulu dengan mencari informasi tentang ketiga materi ini yang akan dikaitkan nanti dengan kegiatan yang akan dilakukan melalui buku paketnya. Bisa juga dicari lewat internet. Ya, saya berikan waktu 5 menit. Silakan berliterasi, mencari informasi tentang energi kinetik, energi mekanik, energi potensial melalui buku dan mencari di internet. Kemudian energi mekaniknya.
energi kinetik, kemudian energi potensial akan dimaksud dengan energi potensial. Silakan berbicara selama 5 menit. Oke, buka semua aplikasi PER masing-masing kelompok ya. Kemudian cari di situ energi skill pas, sudah? Sudah kan? Ya buka, sudah? Kemudian perhatikan langkah kerjanya di situ. Ya, buka langkah kerja. Nah, di situ ada massa. Ya, massa paling kecil. Massa paling kecil yaitu di langkah-langkah yang ada di LKPD-nya. Langkah-langkah yang ada di LKPD. Jadi, ini kalau warna biru energi potensial. Oke, akan dilakukan sesuai dengan langkah-langkah yang ada di LKPD. Kalau ada yang tidak dipahami, tidak mengerti, silakan ditanyakan. Ini satu yang itu. Nah, berapa massanya? 40 kg. Kemudian kecepatan gravitasi itu gimana, sudah? Ya, jadi kalau sudah, kita lanjut. Masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil pekerjaannya. Ya, kita mulai dari kelompok 1. Silakan. Jadi dapat yang satu. Jadi terima kasih atas kesempatan ini. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada saat ini. Jadi yang pertama, energi apa saja yang berlaku pada simulasi orang yang sedang bermain skateboard? Jelaskan. Jadi menurut kami, energi yang berlaku yaitu energi kinetik pada saat posisi terendah dan energi potensial pada posisi tertinggi serta energi mekanik atau energi total. Kemudian yang kedua, di manakah posisi orang tersebut ketika energi potensial maksimal? Jadi menurut kami, pada saat posisi orang tersebut energi potensial
Kemudian nomor 3, di manakah posisi orang tersebut ketika energi kinetiknya maksimal? Menurut kami di titik terendah. Kemudian nomor 4, bagaimana keadaan energi potensial orang tersebut ketika energi kinetiknya maksimal? Menurut kami, ketika energi kinetik maksimal, maka energi potensial bernilai 0. Kemudian nomor 5, bagaimana keadaan energi kinetik orang tersebut ketika energi potensialnya maksimal? Menurut kami, ketika energi potensial maksimal, maka energi kinetik bernilai 0. Nomor 6, perbesarlah massa orang tersebut. Energi apa sajakah yang berubah seiring dengan bertambahnya massa orang tersebut? Jadi menurut kami, energi yang berubah seiring dengan bertambahnya massa orang tersebut yaitu energi mekanik atau energi total. Kemudian nomor 7, variabel-variabel yang berpengaruh terhadap energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik yaitu massa, kecepatan, dan perpindahan. Kemudian kesimpulan masih ditulis. Ya, soalnya tidak usah disebutkan, nanti bisa. Kemudian kesimpulan kami yaitu berdasarkan hasil diskusi yang telah kami lakukan, kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu terdapat energi yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari, yaitu energi kinetik, potensial, dan mekanik, seperti pada contoh yang telah diteliti, di mana energi kinetik pada saat maksimal berada pada posisi terendah dan sebaliknya pada energi potensial pada saat maksimal berada pada posisi tertinggi, di mana energi-energi tersebut dipengaruhi oleh massa, kecepatan, dan perpindahan. Jadi demikian hasil presentasi kami. Terima kasih. Ya, kita berikan aplaus untuk selanjutnya, silakan kalau berdua mempresentasikan hasil pekerjaannya. Jadi terima kasih atas kesempatan ini. Saya mewakili teman-teman dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk pertanyaan yang pertama, energi apa sajakah yang berlaku pada simulasi orang yang sedang bermain skateboard? Jelaskan. Jadi jawaban kami, energi yang berlaku adalah energi kinetik dan potensial. Energi kinetik berlaku ketika skateboard bergerak ke bawah, sedangkan energi potensial dimiliki ketika skateboard berada pada ketinggian. Semakin besar massa, maka energi kinetik dan energi potensial juga akan semakin besar. Juga berlaku energi mekanik, yaitu energi total dari hasil penjumlahan energi kinetik dan energi potensial. Kemudian pertanyaan nomor 2, di manakah posisi orang tersebut ketika energi potensial maksimal? Jadi jawaban kami, orang tersebut berada di puncak atau di posisi tertinggi. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, di manakah posisi orang tersebut ketika energi kinetiknya maksimal? Jadi jawaban kami, posisi orang tersebut berada di bawah atau posisi terendah. Kemudian untuk pertanyaan nomor 4, bagaimana keadaan energi potensial orang tersebut ketika energi kinetiknya maksimal? Jawaban kami, ketika energi kinetik orang tersebut maksimal, maka energi potensialnya semakin kecil atau tidak ada. Kemudian nomor 5, bagaimana keadaan energi kinetik orang tersebut ketika energi potensialnya maksimal? Jawaban kami, ketika energi potensial orang tersebut maksimal, maka energi kinetiknya semakin kecil atau bahkan tidak ada. Kemudian untuk pertanyaan nomor 6, terbesarlah massa orang tersebut. Energi apa sajakah yang berubah seiring dengan bertambahnya massa orang tersebut? Jadi jawaban kami, seiring dengan bertambahnya massa orang tersebut, maka energi potensial dan energi kinetik akan semakin bertambah dan begitu pun dengan totalnya. Kemudian untuk pertanyaan nomor 7, tuliskan variabel-variabel yang berpengaruh terhadap energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik. Jawaban kami, variabel-variabel yang berpengaruh terhadap energi kinetik yaitu massa dan kecepatan yang ditulis dalam rumus EK sama dengan 1/2 kali M kali V kuadrat. Kemudian yang kedua energi potensial
Variabel-variabel yang berpengaruh yaitu massa, percepatan gravitasi dan ketinggian, dan dituliskan dengan rumus EP sama dengan M kali G kali H. Kemudian yang ketiga, energi mekanik. Variabel-variabel yang berpengaruh yaitu energi kinetik dan energi potensial, dan dituliskan dengan rumus EF sama dengan TK ditambah dengan EB. Berdasarkan hasil diskusi kami, kesimpulan yang kami dapatkan yaitu energi yang berlaku pada orang yang sedang bermain skateboard adalah yang pertama energi kinetik, yaitu energi yang dimiliki oleh benda bergerak karena adanya kecepatan dan berlaku pada posisi terendah. Dan variabel yang mempengaruhi yaitu PK sama dengan 1/2 M kali T kuadrat. Kemudian yang kedua energi potensial, yaitu energi yang dimiliki benda karena ketinggiannya. Variabel yang menentukan yaitu EP sama dengan M kali G kali H. Kemudian yang terakhir energi mekanik, yaitu energi total atau penjumlahan antara energi kinetik dan potensial dengan rumus EM sama dengan EP tambah IK. Jadi sekian dan terima kasih. Ya, berikan aplaus untuk Prof. Jadi jawaban yang ada itu semua sudah benar. Nah, sebelum kita lanjut saya mau tanya dulu. Kira-kira apa hubungannya massa dengan energi kinetik dan energi potensial? Bagaimana hubungan antara massa dengan energi kinetik dan energi potensial? Ketika kalian sudah mengamati lewat lab virtual yang kalian sudah lakukan tadi. Bagaimana hubungannya? Iya, semakin besar massa, maka energi kinetik dan energi potensial juga semakin besar. Bisa dilihat ketika kita menambah massanya orang itu, maka energi kinetik dan energi potensial itu juga semakin besar. Ya, jadi itu untuk energi potensial dan energi mekanik. Selanjutnya kita masuk di kesimpulan. Ya, kesimpulan kita yang pertama adalah energi kinetik. Apa yang dimaksud dengan energi kinetik? Energi kinetik adalah energi yang energi yang dimiliki benda pada saat bergerak. Ketika setelah tadi kita mengamati lewat virtual itu, pada saat orang itu diam atau tidak bergerak, maka energi kinetiknya juga itu tidak akan bergerak di grafiknya. Nah, sehingga energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki oleh orang yang bergerak. Kemudian kesimpulan yang kedua, energi potensial adalah apa yang dimaksud dengan energi potensial? Energi yang tersimpan dalam satu benda karena ketinggian. Iya, energi yang dimiliki benda atau energi yang tersimpan dalam satu benda karena ketinggiannya. Ya, bisa juga dilihat tadi, kalau dia berada di titik tertinggi, maka energi potensialnya juga itu maksimal. Kemudian apa yang dimaksud dengan energi mekanik? Energi potensial juga memiliki. Iya, penjumlahan antara energi potensial dengan energi kinetik. Jadi itulah kesimpulan pelajaran kita atau materi yang kita belajar pada saat ini. Kemudian dari video yang kita tampilkan tadi itu jawaban yang dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul sudah terjawab melalui kegiatan yang kita lakukan. Energi apa yang dimiliki saat benda berada di orang tersebut berada di posisi tertinggi, dia memiliki energi potensial. Oke, untuk hari ini kesimpulan cukup sampai di sini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Ada? Sudah jelas semua? Sudah. Oke, kalau sudah jelas,
Ya, kita masuk di refleksi. Refleksi pembelajaran hari ini. Yang pertama, bagaimana menurut kalian pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan atau membosankan? Menyenangkan? Oke, mudah-mudahan selanjutnya menyenangkan terus. Kemudian, apa manfaat yang dapat kalian ambil dari pembelajaran hari ini? Kira-kira apa manfaat yang kalian ambil? Saya butuh satu orang dari kelompok 1, satu orang dari kelompok 2. Ya? Jadi manfaat yang kami dapatkan yaitu adanya pembelajaran penggunaan teknologi dalam membuat. Iya. Penggunaan dalam hal ini penggunaan teknologi yaitu penggunaan lab virtual. Kemudian dari kelompok 2, kira-kira apa manfaat yang dapat kelompok 2 ambil dari pembelajaran kita pada saat ini? Terima kasih. Jadi manfaat yang kami ambil jadi selain dari ilmu kami yang bertambah mengenai energi yang berlaku dalam kehidupan kita setiap hari, kita juga dilatih untuk bekerja sama dalam menyelesaikan suatu masalah. Iya. Jadi manfaat yang diambil kelompok 2 dalam pembelajaran kita hari ini yaitu selain mengetahui konsep materi juga dilatih dalam kebersamaan menyelesaikan masalah. Jadi itu ya. Kemudian selanjutnya berikan saran untuk pembelajaran berikutnya. Ya, untuk pembelajaran berikutnya itu agar lebih bermanfaat, lebih menyenangkan lagi, Ibu membutuhkan saran dari kalian. Jadi sarannya itu nanti bisa disampaikan lewat chat pribadi atau kalau tidak mau chat bisa juga dalam bentuk tertulis. Ya. Selanjutnya kita masuk dalam penugasan. Ya, penugasan. Nah, di sini saya akan bagikan tugas yang akan dikerjakan di rumah. Besok dikumpul ya. Besok tugasnya ini dikumpul. Ya, saya akan bagikan tugasnya. Ya, jadi kalau ada yang ditanyakan tugasnya silahkan ditanyakan sebelum dikerjakan. Apakah cara pengerjaannya atau bagaimana? Sudah bisa dikerjakan semua tugasnya? Bisa ya? Ya, silahkan dikerjakan di rumah. Besok sebelum pelajaran dimulai, tugasnya itu semua dikumpul. Ya, selanjutnya kita masuk di rencana untuk pertemuan selanjutnya. Jadi untuk materi bab usaha dan energi ini untuk hari ini sudah cukup sampai di sini. Sudah cukup sampai di energi mekaniknya. Ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan evaluasi. Kita akan evaluasi dalam hal ini adalah ulangan harian. Jadi semua harus belajar dengan giat agar ulangan hariannya nanti semua mencapai KKM. Ya, berapa lagi KKM-nya? 60, betul? Ya, semua harus di atas nilai 60 untuk evaluasinya nanti supaya nilainya itu bagus. Jadi cukup sampai di sini materi kita. Nanti kita sambung di pertemuan yang akan datang. Jadi, oke. Selamat pagi. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.